Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Hamdan wa syukran lillah bi hadzal masa qadana al-hudur was-salam wal julus dan istahdi. Selalu bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini bisa salat berjamaah salat asar dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu tentang sirah nabawiyah, perjalanan baginda Rasulullah SAW, baik hidupnya, dakwahnya yang berjamaah. Salawat beserta salam selalu kita dawamkan, kita jaga pada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga Allah memberikan dia keberkahan. Allahumma amin dan ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita sudah bahas bahwa setelah kekalahan kafir Quraisy di perang Badar, di situ ada usaha-usaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Salah satunya dari Umayyah. Ya. Umayyah bin Al-Wahhab Al-Jumahi ini dia orang kaya, nyuruh Sofwan untuk nebus anaknya yang jadi tawanan perang Badar. Perkataan mereka di atas batu berdua tentang rencana membunuh Rasulullah hanya Umayyah dan Sofwan. Sofwan ketika ingin menebus anaknya Umayyah yang ditawan, rupanya Rasulullah menyampaikan setiap kata dengan detail yang mereka bincangkan berdua. Dari situlah Sofwan kaget, kan dulu belum ada rekaman, hanya kata dia berdua yang tahu. Dari situ gagal, dari situ juga wahyu, mujizat Rasulullah, ya, bisa mengetahui apa yang direncanakan oleh Umayyah dan Sofwan. Itu setelah kekalahan dari perang Badar, orang-orang Quraisy tambah jengkel, ya kan, terutama pemuka-pemukanya tambah mangkel. Umayyah bin Khalaf, saudagar kaya. Siapa Umayyah bin Khalaf? Juragan atau majikannya Bilal bin Rabah yang menyiksanya hari demi hari ketika Bilal bin Rabah masuk Islam. Rasulullah menyampaikan Umayyah nanti mati di satu perang oleh kaum muslimin. Di perang Badar dia gak mati, Pak. Tapi kok bisa mati? Sesuai perkataan Rasulullah, dia menjadi tawanannya Abdurrahman bin Auf. Di jalan ketika mau dibawa ke Rasulullah, dijegat sama Bilal. Ya Abdurrahman, ada Umayyah alladhi yudhiduni lipat. Dia di Umayyah yang selalu menyiksaku ketika aku masuk Islam, masih di Mekah dulu. Jangan, gak dikasih sama Abdurrahman bin Auf. Berkali-kali kita gak dikasih. Apa yang dilakukan Bilal? Bilal panggil pasukan muslimin. Muslimun, lihat ini Umayyah bin Khalaf yang selalu menyiksaku sampai aku hampir mati, mengarakku dikeliling, habis dijemur, lehernya diikat, ditarik sama anak-anak Quraisy di Arab supaya dia meninggalkan agama Islam. Ini orangnya, Umayyah bin Khalaf otaknya. Abdurrahman menjaga gini-gini, akhirnya dikerubutin, meninggallah Umayyah bin Khalaf. Umayyah pembesar Quraisy, ya kan? Bapaknya Hindun meninggal di perang Badar. Jadi mereka orang-orang Quraisy banyak sebagian besar pembesar Quraisy ini wafat, meninggal. Bahkan Abu Lahab paman Rasulullah disiksa. Dia gak mati tapi dia tersiksa dengan penyakit-penyakit yang teratas luka-luka perang Badar tersebut kurang lebih 3-7 hari. Terombang-ambing dalam sakitnya sehingga wafat dalam keadaan dagingnya mungkin membusuk dan terluka parah. Sinilah semua orang-orang kafir Quraisy termasuk Umayyah bin Al-Jumahi kemarin ingin membunuh Rasulullah dan gagal. Sekarang kita akan bahas satu peristiwa yang mana penting saya sampaikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahud walan tardu ankal yahud walan nasar hatta
tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, tanda kutip, mereka yang benar-benar memusuhi Islam, tidak akan pernah ridho sampai kita di orang Islam ikut agamanya. Sekarang berkembang sampai kita ikut cara hidupnya, cara makannya, cara bergayanya, cara bergaulnya dan sebagainya. Sekarang kita awali dengan tingkah laku Yahudi. Loh, kok gak kelihatan? Tingkah laku Yahudi, namanya Bani Qainuqa. Kenapa gak keluar? Mungkin geser ya. Sudah, alhamdulillah. Saya buatkan sesimpel mungkin. Yahudi ada di Madinah, betul? Karena mereka kitabnya dulu, ya kan? Taurat. Dalam kitab Taurat tertulis bahwa nanti ada nabi terakhir muncul hijrahnya ke negeri Yasrib, namanya Madinah, setelah Rasulullah hijrah. Makanya kok ada Yahudi, suku aslinya siapa? Di situ lihat yang hijau. Suku Yahudi ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Tiga-tiganya punya kelebihan masing-masing. Ada yang jago perang, ada yang pandai besi, bisa membuat alat-alat perang, ada yang jago ekonomi perdagangan, dan timbullah namanya sistem riba dari Yahudi di Madinah. Di Yasrib atau Madinah ini sebelum Yahudi datang ada 2 suku besar, namanya Aus dan Khazraj yang merah jambu. 2 suku. Aus dan Khazraj ini dari nama kakek moyangnya kalau tidak salah. Kita tidak perdebatkan nama itu, tapi mereka jelas semua kitab sejarah menceritakan suku asli Madinah yang terbesar. Kelompok besarnya ada 2, ada Aus, Khazraj. 2 suku ini semenjak Yahudi pindah ke Madinah untuk mencari sosok seorang nabi terakhir, sambil nunggu dia selalu mengadu domba Aus dan Khazraj. Makanya saya awali tadi, walang tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tuh orang Yahudi tidak akan pernah selama-lamanya ridho, rela orang-orang Islam dengan aktivitas dan sebagainya sampai tattabi'a. Ya kan, tattabi'a itu mengikuti millah itu agamanya. Sekarang kita breakdown, orang Muslim sudah pada cerdas. Yahudi begini, nggak jelas agamanya, tapi mereka punya kecerdasan lagi. Kalau dari sisi agama nggak bisa, masuk sisi fashion, gaya hidup, nggak bisa masuk sisi food, makannya orang Yahudi, dan masuk sisi yang lainnya. Intinya dalam gaya hidup mereka akan terus masuk itu. Dari sinilah orang-orang Yahudi ada di Madinah. Kenapa nanti perang? Nanti kita ceritakan dulu ya di sini. Tipu daya dan kelicikan Yahudi. Kelicikan tokoh Yahudi kita sebut namanya Shash bin Qais. Ada tokoh Yahudi di Madinah yang terkenal namanya Shash, pakai shin ya, shin besar sama shin kecil. Shash bin Qais. Marra Shash bin Qais wa kana syaikhan yahudiyan qad asa azimul kufri syadidud daghni 'ala al-muslimin syadidul hasad lahu 'ala nafarin min ashabi Rasulillah minal Aus wal Khazraj fi majlis qad jama'u yatahaddatsunahu faghazahu ma ra'a min al-jadahim wa jam'ahum wa salahu dzati bainihim 'ala al-islam. Suatu ketika, ini yang saya kasih merah, namanya tokoh Yahudi Shash bin Qais. Kenapa kita bilang itu licik? Sebelum terjadinya peperangan dengan kaum muslimin, ini setelah perang Badar menang, Shash ini merasa gerah. Duh, orang musyrik kalah nih, orang Mekah kalah. Dia datang ke perkumpulan orang-orang Aus dan Khazraj. Dia panggil seorang pemuda Yahudi untuk bergabung ke perkumpulan
perkumpulan itu dia bisikin, nanti adu domba dua suku ini, Aus dan Khazraj, ungkit-ungkit perang di antara mereka sebelum Muhammad datang. Ada namanya perang Bu'as. Aus dan Khazraj ini suka diadu domba sebelum Rasulullah hadir ke Madinah. Dalam perang Bu'as selalu bertanding perang. Yang ngomporin siapa? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah, ada yang suplai senjata dan sebagainya. Makanya kita lihat fenomena sekarang, kalau Yahudi mensuplai senjata ke satu negara sudah ada di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah baru perang menang Badar, mereka pun sebelum Rasulullah masuk Madinah sudah suka mensuplai senjata dan mengadu domba. Bahkan sama Nasrani juga mereka tidak suka. Kalau tidak salah diludahin lah kalau ngaku gitu dan sebagainya. Aus dan Khazraj hampir berperang di satu perkumpulan ini, ya kan? Kenapa? Karena Syas bin Qais ini, tokoh Yahudi ini, syadidud dhaghni, orang yang sangat benci Muhammad dan Islam. Wa syadidul hasad lahu, dengki itu iri, nggak suka dan sebagainya. Ala nafarin min ashabi Rasulillah minal Aus wal Khazraj di majlisihim qad jama'u. Akhirnya dibuatlah satu skenario untuk mengadu domba. Tadi siapa? Dua suku asli, Aus dan Khazraj. Supaya apa? Terjadi chaos, terjadi kekacauan bainal muslimin. Kan sudah saya sampaikan ketika Rasulullah hijrah, salah satu strateginya sebelum masuk ke Madinah, Rasulullah punya kaderisasi dari Ansor 70 sampai 100. Pertama 6, selanjutnya 70, sehingga dari situ nanti berkembang banyak. Rasulullah datang sudah ada fondasi orang-orang Islam di Madinah. Jadi enggak ujug-ujug Rasulullah masuk Madinah berawal langsung, tidak, tapi Mus'ab bin Umair diutus berdakwah, masuk Islamlah salah satu tokoh besarnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, satu kaum masuk Islam kecuali satu itu nanti masuk Islamnya sebelum perang Uhud. Jadi ketika perang Badar sudah banyak bala bantuan kaum muslimin. Dari sinilah seorang Syas bin Qais, gimana caranya supaya mereka pecah. Dipanggil anak muda tadi untuk mengadu domba. Di perang Bu'as itu mereka perang yang mungkin ya klimaksnya lah antara Aus dan Khazraj, sehingga mudah diingat, mudah tersulut emosinya, dan mudah untuk diadu. Kamu kalah, kamu jelek, persenjataan. Akhirnya mereka saling berdiri dan mau cadu pedang dan sebagainya. Datanglah sahabat Rasulullah, sahabat, tahan. Ini ada apa kalian ini? Ini bahwa mereka mengungkit perang Bu'as, Khazraj juga mengungkit ini. Sabar, tahan. Kita panggil pemimpin kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihim fi man ma'ahu min ashabihi al-muhajirin hatta ja'ahum fa qala ya ma'syaral muslimin Allah abda'ul jahiliyah wa ana baina azhurikum. Ketika dilaporkan oleh orang Muhajirin, ya Rasulullah, Ansar lagi bertengkar tuh, diadu domba sama anak buahnya Syas bin Qais. Rasulullah mendatangi mereka. Wa qala fa kharaja ilaihim. Rasulullah menemui Aus dan Khazraj yang diadu domba. Hatta jauh, ketika ketemu berkata, ya ma'syarul muslimin. Jadi enggak dipanggil hai suku Aus dan Khazraj, enggak, tapi dalam bingkai keindahan. Hai kalian pemuda-pemuda orang Islam. Jadi disatukan di atas nama Islam. Allah, maksudnya Rasulullah kaget. Allah, ada apa ini? Kalian mau berkelahi lagi, mau berperang lagi? Abdaul jahiliyah, mau kembali lagi ke zaman jahiliyah kalian selalu berperang? Wa ana baina azhurikum, dan aku Rasulullah ada di antara kalian mau perang. Nah, gitu. Ba'da ahdakumullah lil Islam wa amarakum bihi. Setelah Allah memberikan kalian hidayah, setelah kalian menguatkanku, kata Rasulullah, di perang Badar, malam sebelum perang Badar, kalian mengatakan, aturiduna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menginginkan kami gabung di perang Badar? Naam ya Rasulullah. Apa jawab kalian ketika itu?
Sebelumnya kami dalam jahiliyah menyembah patung, membunuh, saling adu domba, perdagangan riba dan sebagainya. Datanglah engkau membawa ajaran Islam dan hidayah kedamaian. Fasir bi barakatillah. Datang ke gunung, kami ikut, ke laut, kami pun akan terus membawamu ya Rasulullah. Al-musyrikun Abu Jahal wa junubihim hayabina, kata Sa'ad bin Mu'az ketika itu. Rasulullah menyampaikan perkataan mereka ketika perang malam sebelum perang Badar. Waktu kalian orang mau perang Badar, begitu semangatnya dan persatuan kalian begitu menguatkan kami yang muhajirin ketika itu menginginkan kalian untuk gabung. Lalu kenapa sekarang hanya karena dua tokoh Yahudi dan pemuda yang hanya mengungkit masa lalu kalian sudah tergantikan dengan hadirnya aku Rasulullah di kota ini? Kenapa kalian ingin berkelahi? Makanya dia bilang, wa qata'a ankum amrul jahiliyah. Bahkan dengan datangnya Islam di Madinah ini, kita putuskan perkara-perkara jahiliyah. Al-hurrah, kebebasan kalian. As-sila fa kharaju ilaiha wa kanat turshabul haq. Akhirnya pun pedangnya dimasukkan, didamaikan oleh Rasulullah. Wa tanfadha bikum bihi minal kufri wa allafa baina qulubikum, dan kalian telah kami bersihkan, kata Rasulullah, dari kekufuran, dan kami satukan hati kalian dalam hati bainal mu'minin, ke akidah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafal qawmu annaha nazalahu minasyaitan wa kayyada man min aduwihim fabagu. Setelah Rasulullah menyampaikan tadi, didamaikan oleh Rasulullah dengan hujjah atau pendapat Rasulullah yang menyampaikan itu, mereka akhirnya sadar dan nangis sesungguhnya, ya Rasulullah, kami telah diganggu oleh syaitan, kami telah tertipu daya oleh Syas bin Qais dan anak buahnya. Fabaku, mereka semua nangis. Aus dan Khazraj yang kita sebut Ansar Madinah. Wa anaqar rijal minal Aus wal Khazraj ba'dhum ba'd. Anaqah tahu enggak Pak? Unuk itu leher. Jadi anaqah saling melangkul leher mereka, anaqah saling merangkul dan saling bersatu. Wah, kita salah nih, dia domba dan sebagainya. Astagfirullah dan sebagainya. Rasulullah telah mengingatkan kita. Wa anaqah baina rijalihim, ya kan, bainal Aus wal Khazraj. Tsumma sarafu ma'a Rasulillah sami'in muti'in faqad adfa'allahu anhum kaida aduwwil Syas bin Qais. Dan mereka berangkat bersama Rasulullah, ya udah ke masjid melakukan ibadah, sami'in muti'in, akan terus mendengar arahan dari baginda Rasulullah, muti'in artinya taat atas perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa allafa baina qulubihim wa kadzalika atfa'allahu anhum, hati mereka dipersatukan bainal muslimin. Wa atfa'allahu anhum, Allah memberikan cahaya hidayah dan menjauhkan dari kaidun itu tipu muslihat dan tipu daya aduwihim, musuh mereka yaitu Yahudi, khususnya yang lagi berperan di sini Bani Qainuqa, ya. Wa hadza namu mimma kana al-yahud yam'aluna wa yuhawiluna min itharatil qalaqin wat tahrishat fil muslimin. Ini sebagian contoh tipu daya, usaha dan juga cara-cara tipu muslihat untuk mengganggu kestabilan kaum muslimin di Madinah dan menciptakan qalaqil. Qalaqil itu huru-hara, kerusuhan, kegaduhan. Yu'minuna wajhin nahar thumma yamkuruna akhirahu liyazrahu badr syukuk fi qulubil du'afa. Tujuannya apa? Ya, menciptakan kekacauan, menciptakan keraguan antara orang-orang yang baru masuk Islam. Wa kanu yaf'aluna kulla dzalika qabla Badr. Yang mana perlakuan Yahudi terhadap Aus dan Khazraj suku asli Madinah ini sudah dilakukan sebagaimana sebelum perang Badar. Ala rabbil muahadah allati aqaduha ma'a Rasulillah
Wa kana Rasulullah wa ashabuhu yusbiruna ala kulli dzalika hirsan ala rushdihim wa ala bastil amni wassalam fil mantiqah. Satu tadi mengadu domba. Tipu daya Yahudi banyak Pak ketika di Madinah. Tokoh Yahudi tadi ada namanya yang paling jahat. Tadi kan yang suka ngadu domba namanya Syas bin Qais Yahudi. Makanya maaf kalau udah tahu nama-nama ini, udah jangan kasih nama dah, mirip-mirip orang yang Yahudi nih. Syas. Kedua, Ka'ab bin al-Ashraf, tokoh Yahudi yang paling jahat. Apa perannya? Nanti kita lihat. Mengadu domba antara Aus bin Khazraj, Bani Qainuqa memiliki 700 prajurit. Dia berani mengadu domba karena memiliki 700 prajurit. Dua, tipu daya Yahudi atau dia melanggar perjanjian piagam Madinah. Satu, tidak mau membayar hutang. Tuh Yahudi tidak mau membayar hutang selama Muslim belum kembali ke agama nenek moyangnya. Tapi di sini Rasulullah menyampaikan, wa kana Rasulullah wa ashabuhu yusbiru ala dzalika. Tetap sabar, hirsan, jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah berikan mereka ar-rusyd, hidayah, pencerahan, kecerdasan, ala bastil amni wassalam, dengan basis keindahan, keamanan dari agama Islam. Jadi yang nanti faktor-faktor terciptanya perang antara Bait Muslimin dan Bani Qainuqa ini, salah satunya ini, ada 4 unsur ini. Tapi nanti ada yang paling berbahaya. Jadi dia tidak mau bayar hutang, ya. Makanya nanti ada ayat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin faktubuha, ya kan? Dalam 30 juz 114 surat, ayat yang paling panjang ayat apa? Hutang, 1 halaman. 1 ayat tentang hutang 1 halaman. Nih, Yahudi jahatnya. Dia diberi modal, nanti kalau dia pura-pura miskin nggak minta modal lagi, dikasih hutang. Ketika waktunya deadline bayar, dia tidak mau bayar. Kamu keluar dulu dari agama Muhammad baru dibayar. Nah, ini salah satu pelanggaran yang dilakukan Yahudi, sehingga nanti menjadi sebabnya Rasulullah mengepung benteng. Jadi 3 Yahudi ini Pak, semua punya benteng masing-masing. Ada Bani Quraisyah. Kalau nggak salah Bani Quraisyah nanti yang agak pojok di perang Khandaq itu yang ngasih celah jalan. Kalau tidak salah nanti kita evaluasi kalau terkait pernyataan saya bilang. Yang ketiga, melanggar piagam Madinah, tidak mau bantu perang. Ketika perang Badar, jelas-jelas Yahudi tidak mau bantu. Jelas-jelas ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga sama dia. Harusnya dia jadi pemimpin Madinah. Rasulullah hadir, gagal total. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam dan akhirnya menjadi tokoh munafik yang tercatat dalam sejarah. Sampai matinya pun dia dalam keadaan munafik. Sehingga nanti pun ayat turun, fala tusallu abadan. Ayat turun, jangan pernah menyolatkan orang munafik. Ayatnya turun nanti gara-gara ini. Sebab-sebabnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi itulah hidayah Pak. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Nah, seru lagi kan? Bapaknya tokoh munafik, anaknya pembela Islam. Yang keempat, Bani Qainuqa dengan punya kelihayan pandai besi, pengrajin bejana dan pengrajin perhiasan. Disinilah tipu daya mereka, suplai dana, suplai senjata antara Aus dan Khazraj. Kita lihat poin yang paling bawah. Bani Qainuqa ini punya kelebihan, bisa pengrajin perhiasan, toko emas dan sebagainya. Dia punya kelihayan itu. Nanti kita lihat
tolong diperhatikan bahwa Bani Qainuqa selain pandai besi dan perajin bejana, dia bisa membuat perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh wanita. Nanti ini adalah nyambung korelasinya ke penyebab perang dengan kaum muslimin. Nabi Muhammad berdakwah setelah kejadian tadi yang diadu domba oleh Syas bin Qais. Nabi Muhammad tetap sabar, dibiarin yang nggak mau bayar hutang masih. Semoga Allah berikan hidayah. Setelah perang Badar, Rasulullah mengumpulkan orang-orang Yahudi dan suku Bani Qainuqa di pasar dan dikumpulin, dan dikatakan oleh Rasulullah, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, udkhulu fis silmi wa antum tuslim, masuklah kalian ke agama Islam taslim, selamat. Jadi dakwah Rasulullah simpel, datang ke pasar, lihat, dikumpulin Bani Qainuqa, dan memori yang sebelumnya dia suka ngadu domba orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, dikumpulin. Yahudi kalian tidak ada kapoknya katanya. Ayo masuk Islam, jangan sampai kalian seperti kafir Quraisy Mekah. Kami 300 lawan 1000, mereka kalah balik kanan, bahkan sebagian menjadi tawanan. Bahkan beberapa pimpinannya mati di perang Badar. Apa jawab Yahudi? Bani Qainuqa berkata, hai Muhammad, janganlah kau terperdaya oleh dirimu sendiri. Bahasanya jangan songong lo, gitu bahasa. Cuman kan orang Arab kalau ngomong biasanya suka pakai bahasa basi. Jadi bahasa kitabnya begitu. Janganlah kau terperdaya oleh dirimu sendiri. Kalau bahasa kita, udah lu jangan songong, jangan belagu, gitu. Karena engkau telah mengalahkan Quraisy di Badar, walaupun 300 lawan 1000. Mereka adalah, lihat, ini nanti nih orang Quraisy sama Yahudi suka kerjasama untuk mengusir Rasulullah atau membunuh atau menyingkirkan kaum muslimin dari Madinah. Tapi di baru sekali kalah perang Badar, mereka bilang apa? Quraisy juhala, orang-orang bodoh, tidak tahu cara berperang. Dibilang gitu sama tokoh Yahudi, Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasulullah mendakwahkan, dijawab, jangan sombong kamu telah ngalahin mereka. Yang kamu lawan itu orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Baru turun surat Ali Imran ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan kepada mereka yang kafir, nanti pasti kalah, dikumpulkan di satu tempat namanya Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Wa kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarunnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan lil ulil absar. Dua kelompok besar, yang satu kafir, yang satu muslim, yang satu besar, satu sedikit, Allah menangkan yang beriman. Apa? Nabi dan sesungguhnya dalam kejadian perang Badar itu la'ibrah, untuk diambil pelajaran kepada orang-orang yang mau berpikir. Karena apa? Kemenangan milik Allah. Jangan pernah sombong. Sebelum saya lanjut tentang dakwah Rasulullah, dulu Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah kepada siapa? Muslim ilal kafir. Orang yang belum masuk Islam didakwahi Muslim. Kita sekarang enak Pak, saya ngaji, ini udah berislam semua, udah sejak lahir Islam, dari SD sudah pada ngaji, bahkan rutin setiap minggu pada kesini ngaji dengan berbagai background pendidikannya. Ketika nyampaikan tentang ilmu keislaman mudah, walaupun tantangannya tetap ada. Tapi yang harus kita camkan, kita berdakwah balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya seayat dengan bijaksana dan tidak memaksakan. Kalau sahabat kita, tetangga kita nggak terima, ya udah, yang penting kita sampaikan. Bagaimana maksudnya Pak? Besok itu hari Senin, akhir Sya'ban,
Rasulullah ketika ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa bulan Sya'ban engkau berpuasa sunnah paling banyak dari puasa-puasa bulan lain? Apa kata Rasulullah? Bulan Sya'ban syahrun yaqulun nas anhu. Bulan Sya'ban banyak manusia yang lalai lupa. Dari syahrun yurfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bahwa bulan Sya'ban itu amalan kita 1 tahun itu dilaporkan oleh malaikat ke langit. Rasulullah menjawab ke Usama, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang dan cinta ketika amalanku selama setahun dilaporkan malaikat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Apa maksudnya? Dakwah saya ngajak ini. Besok masih ada kata puasa Senin sunnah. Ya, yuk kita puasa. Yang mau sunnah ambil bangun Senin, yang punya utang besok puasa Senin sama Selasa. Yang punya utang, atau yang punya utang nazar puasa besok Senin. Ini maksudnya. Kalau dulu Rasulullah dakwanya antara yang nyembah patung atau tidak percaya Tuhan, Yahudi, kan gitu. Kita enak, udah bainal muslimin. Makanya ayatnya apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kita sampaikan kepada orang kafir yang tidak mau menyembah Allah. Jangan pernah menyembah selain Allah. Nah, dari dakwahnya Rasulullah mendakwahi Yahudi di pasar ini turunlah surat Ali Imran ayat 12 dan 13. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sampai ayat terakhir. Wa kana ma'ajaba bi Banu Qainuqa huwal i'lan as-safir bil haq. Walakin kazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaizahu wa sabara al-muslimun wa akhadhu yantaziruna ma tatamakhadu anhu layali. Maksudnya gini Pak, kalau kita belajar ngaji itu jadi tahu. Surat Ali Imran ayat 12-13 ini ketika Rasulullah berdakwah kepada Yahudi baik di pasar, dikatain malah ditolak mentah-mentah, malah diejek dan direndahkan, langsung dijawab dengan tidak mengumpat tapi pakai ayat. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannam. Allah berfirman, katakan kepada kalian orang-orang kafir termasuk Yahudi yang tidak menerima Tuhan Allah dan menerima Muhammad Rasulullah, satughlabun, kalian pasti kalah dan kalian pasti akan dikumpulkan neraka jahanam. Jadi gitu aja Rasulullah. Jadi bahasa Quran itu enak, nggak ada bullying, ya kan? Kalau bahasa kita mampus lo nanti masuk neraka di paling bawah, dipendam di sini. Itu kan bahasanya kasar, seperti bullying, tidak santun. Tapi Rasulullah jawab dengan surat Ali Imran ayat 12 dan 13. Fatuhsyaruna ila jahannam. Watuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan dikumpulkan di neraka api jahannam. Wa bi'sal mihad. Bi'as. 10 tempat kalian dikumpulkan. Diceritain lagi, nih qad kana lakum fi'atayn taqata. Nanti ada 2 kelompok itu udah bertemu, pasti yang dimenangkan kaum muslimin. Maknanya ma ajaba bihi Banu Qainuqa wal i'lan as-safir bil haram. Dibacain ayat ini, 2 ayat ini, Rasulullah mengumumkan, ayo kalau mau perang gitu, tapi pakai bahasa Quran. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, nanti kita perang, tapi saya tetap sabar. Wa qaziminal ghaiz. Rasulullah menahan amarahnya, ditahan amarahnya. Wa yantaziruna wa sabaral muslimun, dan mengajak muslim yang di belakang Rasulullah untuk bersabar. Wa akhadhu, ya udah kita tunggu aja, semoga mereka dapat hidayah. Tapi kalau bikin macam-macam baru kita serang. Jadi muslimun gitu Pak, sabar, tahan, disenggol, baru bergerak. Nah, itu yang diajarin Rasulullah. Tapi ingat, kita punya negara sekarang ya. Jadi sesuai aturan dengan yang ditetapkan oleh negara. Wazadal Yahud min Bani Qainuqa jara'atan. Wa qallama labithu anna atharu fil Madinah khaliqan wa tiraban wa sawila hadbihim bi zulbihim wa saddu al-anfusim abwaban ayat. Pas Rasulullah setelah menyampaikan ayat itu, tidak ada
gertakan atau pengen diserang cuman sabar, mereka wasdada, akhirnya mereka tambah sombong dan tambah membuat keonaran yang akan kita bicarakan setelah ini nanti. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham an Abi Aun an imra'ah minal Arab qaddamat bi jalbin laha faba'athu fi sawb bani Qainuqa wa jalasat ila sa'ihin. Ceritanya begini, Pak. Ini kan ayat tadi yang udah turun ya. Kisah wanita muslimah yang belanja di pasar Bani Qainuqa, lapak pengrajin perhiasan. Saya yakin sudah pada banyak dengar, tapi saya awali dengan mukadimah tadi biar tahu asal muasal penyebabnya kejadian ini. Wanita muslimah yang belanja di pasar orang lapaknya Bani Qainuqa, datang tuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini salah satu marwaji dari buku ini. Jadi buku ini kan baru kalangan sekarang. Sebelumnya ada referensinya namanya belajar sejarah itu Ibnu Hisham. Sebelum ini kalau bisa baca Ibnu Hisham. Kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini diriwayatkan Ibnu Hisham an Abi Aun an imra'ah minal Arab. Suatu ketika ada wanita muslim dari Arab ini qaddamat bijalbin laha, datang dengan pakaian hijabnya. Ba'athu fi sauqin Bani Qainuqa, masuk ke pasar, jual beli transaksi di pasar Bani Qainuqa. Wa jalasat ila sa'iqin faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha fa'abad. Fa'amada as-sa'iq ila tarfi thawbiha fa'aqadahu ila zahriha. Wahia ghafilah falamma qamat inkashafat sawataha fadhahaku biha fasahat fawathaba rajul minal muslimin ala sa'iqi faqatalahu wa kana yahudiyan fashaddat al yahud ala al muslimin faqataluhu fansarafa ahlul muslim al muslimin ala al yahudi fawaqa'a asyarr bainahum wa baina Qainuqa. Dikisahkan wanita muslimah yang belanja di pasar Bani Qainuqa diganggu. Dia masuk ke pasar diganggu oleh beberapa orang Yahudi. Ganggu kayak gitu, ganggu. Kalau ilustrasi kita ngapain lewat ini ya, disiunin dan sebagainya, itu ilustrasi kita. Tapi ganggunya orang Yahudi jahat, Pak. Iya. Dan wanita ini mengabaikan melawan. Namun dengan diam-diam pengrajin perhiasan yang dia lagi di depan tukang perhiasan tersebut, dia kan jilbabnya itu kan gede orang. Dia ambil, dia sangkutin di paku di ujung baju wanita itu, sehingga saat dia sudah selesai bertransaksi bangkit, tersingkaplah aurat wanita, sau'ah. Sebagian anggota tubuhnya terlihat tersingkap. Para Yahudi tertawa merendahkan wanita itu, ditertawakan. Nah, itu jahatnya Yahudi. Orang mau beli, bertransaksi, karena yang belinya orang muslimah, diledek, digangguin, melawan tetap kejahilannya, disangkutin ujung kainnya. Ketika bangkit ingin pergi selesai transaksi, tertariklah kain tersebut. Dan pemuda-pemuda Yahudi yang tadi ketika wanita itu baru datang mengganggu, tertawa otomatis terbahak-bahak. Apa poinnya? Al-muslim yashuddu ba'duhum ba'd. Muslim itu kalbunian, Muslim itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'd, saling menguatkan satu sama lain. Satu tersakiti, yang lain ikut sakit, bela. Lompat fawathaba. Bahasanya gini, Pak. Fawathaba rajulun minal muslimin. Tiba-tiba lompatlah laki-laki dewasa dari kaum muslimin yang nyangkutin itu paku di ujung pakaian wanita tersebut, dihajar sampai singkat cerita faqatalahu, dibunuh, dieksekusi. Pemuda Yahudi yang tadi melihat teman Yahudinya pedang dagang itu mati terbunuh, dikeroyoklah. Itu jelek, Pak. Yahudi nggak berani duel satu lawan satu, dikeroyok kaum muslim, pemuda muslim tersebut, matilah kaum. Di pasar itu rame, viral bahasa sekarang. Viral, sampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fastasraha ahlul muslim al-muslimin 'ala al-yahudi. Fawaqa asyar bainahum wa baina Bani Qainuqa. Akhirnya pun kejadian tersebut viral bainal muslimin dan sampai pengaduannya ke Rasulullah. Inilah puncaknya pertandingan peperangan antara Yahudi Bani Qainuqa dan Muslim. Dari rentetan tadi Pak, Syas bin Qais yang adu domba, Umayyah bin Khalaf dengan usaha-usahanya, dan juga siapa lagi yang nggak mau bayar hutang, yang mensuplai persenjataan adu domba antara Ansor, Aus dan Khazraj. Ketika Rasulullah dakwahkan, mereka malah ngecengin, menghina, jangan kau lawan kami, kata Yahudi. Itu musyrik, ya itu Quraisy itu bodoh, nggak tahu cara berperang. Langsung Rasulullah mengibarkan bendera peperangan. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Fasabara Rasulullah wa kadzaba ghaizahu. Udah diiklankan perang, mereka masih ngejek, masih belagu. Rasulullah sabar, menahan amarahnya dan mengajak sabarul muslimun, udah sabar, kita tunggu supaya dapat hidayah. Tapi kalau mereka mengusik kita, kita lawan. Sampailah kejadian tadi, puncaknya wanita muslimah tersebut dilecehkan sehingga auratnya tersingkap, dibela oleh laki-laki muslim. Terbunuhlah Yahudi satu tersebut. Laki-laki muslim tersebut dikeroyok dan mati juga. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah. Al-hisar ala taslim. Jadi puncaknya ini Pak, pengepungan Bani Qainuqa oleh Rasulullah dan pasukan muslimin. Bahasanya perang, tapi kenyataannya Rasulullah mengepung benteng Bani Qainuqa, dikepung Pak. Al-hisar, thumma taslim, thumma al-jalal. Wa hina idzin ayyala sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastakhlafa 'ala al-Madinah Aba Lubabah bin Abdul Munzir wa atali wa al-muslimin Hamzah bin Abdul Muttalib wa saru bi junudillah ila Bani Qainuqa wa lamma ra'u tahassanu usunahum fahasaru ashadd al-hisar wa kana dhalika yawm as-sabti min asy-Syawwal. Kejadiannya habis lebaran tanggal 2. Habis lebaran perang sama Yahudi itu. Wadamal hisar 15 laila ila hilal Dzulqa'dah wa qadhafa Allahu bi qulubihim birrahmah. Jadi udah dilaporkan, Rasulullah kumpulkan. Bentengnya itu enggak di jantung Madinah, kayak di pojok-pojok gitu. Jadi Bani Qainuqa, kita akan ke benteng dia, keluar Madinah sedikit, tapi itu masih masuk Madinah. Makanya Rasulullah istakhlafa 'alal Madinah Aba Lubabah. Ya Aba Lubabah, engkaulah yang bertanggung jawab atas kota Madinah selama kami mengepung Bani Qainuqa. Akhirnya terus dipanggil, wa ya ammi, paman Rasulullah siapa? Hamzah. Engkaulah yang membawa bendera peperangan. Jadi perang itu harus ada benderanya. Dan sara bi junudillah, mereka berangkat mengepung benteng Bani Qainuqa selama 15 hari. Minta maaf, masuk Islam selamat, kagak mau. Gitu aja singkatnya. Ditungguin, minta maaf, masuk Islam selamat, kagak mau Yahudi. Hari ketiga minta maaf, bayar dam atau bayar ini, nggak mau juga. Wa hina idzin qama Abdullah bin Ubay bin Salul badarahun nifaq. Ingat siapa yang saya sebut? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini ringkasannya aja Pak. Yang gambar ini ringkasan, saya ceritain kejadiannya. Hina idzin qama Abdullah bin Ubay bin Salul badaruhun nifaq fa'allaha ala Rasulillah ay yusaddaru anhum afwan faqala ya Muhammad ahsin fi mawali. Selama 15 hari ditungguin, kagak ada nyalinya, turun ke gerbang tanding sama muslimin, gak ada nyalinya. Turun tanganlah Allah. Wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ra'ba. Lihat yang kotak putih Bapak Ibu sekalian.
Allah menyusupkan rasa takut ke dalam hati-hati orang Yahudi. Kita kan pernah ya ada rasa was-was takut tiba-tiba. Nah, ini ada peran Allah kepada orang-orang Yahudi. Dikepung dengan sombong yang tidak mau menyerah, Allah masukkan rasa was-was, rasa takut, gundal galau daina qulubil Yahudi antara wa qadafallah. Allah menyusupkan rasa takut ke jantung hati-hati orang Yahudi. Jadi itu doang Pak. Kalau dilawan gini-gini enggak. Dikepung, mentalnya dijatuhin lewat peran Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau yang bilang Islam itu kejam, sadis, jahat. Enggak, itu final terakhir. Ya kan? Final terakhir. Bahkan nanti ada satu peperangan diawali dengan apa? Mubarozah, duel satu lawan satu. Yang jago duel dulu, baru nanti tanding semuanya untuk menguji kekuatan panglima-panglima perangnya. Jadi nggak asal langsung dihajar semua. Bahkan sebagian seperti ini, Rasulullah menginginkan hidayah dan ya minta maaf mungkin gitu ya. Dan sebagainya. Akhirnya setelah 15 hari Allah masukkan itu dalam kurun waktu 15 hari itu qulubil Yahud ar-ru'ba. Ru'ba itu rasa takut menjadi satu, galau, gundah, resah, gelisah dan sebagainya. Gimana rasanya Pak kalau misalnya nggak enak kan, tidur miring kanan nggak enak, mau makan juga rasanya nggak enak. Itu yang dirasakan Yahudi, dikepung 15 hari. Kita kena banjir aja kemarin udah lumayan resah kan, mau lewat sini susah, mau kerja harus lewat jalan tol dan sebagainya. Nah ini ada peran Allah untuk memenangkan peperangan melawan Bani Qainuqa. Akhirnya mereka nyerah. Tapi kan Rasulullah menuntut kalau dibunuh, balas dibunuh. Walaupun udah satu lawan satu sama, tapi Rasulullah menuntut. Disinilah Bani Qainuqa nyerah. Ada peran seorang munafik. Siapa tadi Pak? Harus dihafal nih Pak. Nanti selanjutnya dia akan tersebut dulu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya nggak tulis di sini karena di sini lagi fokusnya Yahudi. Di sini masuk orang munafik, udah masuk Islam tapi dia munafik karena dia dengki dan kesel. Harusnya dia jadi pemimpin Madinah, tapi Rasulullah hijrah jadi Rasulullah. Jadi dia pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat, pura-pura semuanya, tapi selalu membela Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Menyerah. Akhirnya Bani Qainuqa menyerah dan Rasulullah memutuskan eksekusi. Nah, kan Rasulullah menuntut itu. Masuk Islam, minta maaf, masuk Islam, selamat. Nggak ada. Selama 15 hari nggak ada permintaan maaf. Sampai ada namanya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang tulisan merah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, apa redaksinya? Hai Muhammad, ahsin. Ya Muhammad, ahsin fi mawali. Berbuat baiklah kepada dulur-dulurku, kocok-kocokku. Jadi Yahudi itu dibilang teman-temannya. Namun Rasulullah hanya diam saja. Jadi Rasulullah diam. Wa kana bainu qainafa khulafaul Khazraj. Dia itu temannya Khazraj. Fa abta alaihi Rasulullah. Abta itu melambat, mengulur waktu, intinya nggak mau, diam Rasulullah. Jadi beda Pak ya, diamnya laki-laki tidak setuju. Ini Rasulullah nih. Kalau diamnya wanita saya juga nggak, ya sesuai itulah pengalaman. Nah, fa'abta Rasulullah, fakarrara, diulangi lagi ya Rasulullah, kata Abdullah bin Ubay, orang munafik ini. Maafin ini teman-teman saya ini, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, teman bisnis, teman berjuang waktu itu. Rasulullah masih diam. Fakarrara, fa'aradu, ditolak. Fa'adkhala yadahu bi jayhi dar'ihi. Rasulullah kan pakai baju perang. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul masukin tangannya ke kantong baju perang itu, memohon ya Rasulullah fa'ahsin fi mawali, berbuat baik, maafin, maksudnya jangan dieksekusi Yahudi Bani Qainuqa ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilni walakinnal munafiq madha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilni wa ghadaba hatta ra'aw li wajhi zilal. Thumma qala waihak
arsilni. Walakinnal munafiq madu ala israhi faqala wallahi la arsiluka hatta tuhsin fi mawali. Lepasin kata Rasulullah. La ya Rasulullah ahsin fi mawali. Lepasin kata Rasulullah sampai 3 kali. Waihak, celaka engkau wahai Abdullah bin Ubay bin Salul kata Rasulullah. Waihak gitu. La wallahi, bawa nama Allah, tidak demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan melepaskan tanganku dari genggaman baju perangmu sampai engkau memaafkan mereka. Dan akhirnya apa Pak? Rasulullah pun memaafkan Bani Qainuqa. Awalnya eksekusi, ya kan, perintahnya kepung, eksekusi. Ada peran Abdullah bin Ubay bin Salul karena kena munafikannya, membujuk berkali-kali sampai memohon-mohon, dan Rasulullah pun akhirnya memaafkan. Ini poinnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Rasulullah diutus membawa rahmat, perdamaian, kasih sayang di alam semesta. Sebagaimana ketika Rasulullah terusir dari negeri Taif, dilemparin, ditimpukin sampai berdarah kakinya, malaikat datang, Jibril dan malaikat gunung, engkau bilang iya, saya musnahkan 2 kota ini, dibalikin. Buminya itu dibalikin. Kata Rasulullah, aku diutus bukan untuk menghancurkan, tapi aku diutus membawa perdamaian dan kasih sayang. Mereka begitu karena tidak tahu, dan aku berdoa semoga anak cucunya nanti mendapat hidayah dan menjadi orang Islam. 17 tahun kemudian doa Rasulullah terjawab. Keluarlah ulama dari negeri Taif berkat doa Rasulullah, tidak jadi dimusnahkan, jadi ahli hadis sahabatnya. Siapa dia? Cari sendiri ya Pak ya. Saya sudah sebut, biar bulan depan ketika Ramadan kita ngaji lagi. Nanti tanya aja yang di Taif itu siapa Ustaz? Nah, dimaafkan Bani Qainuqa, tapi dengan syarat apa? Pergi jauh dari Madinah. 2 sisa, 1 sudah terusir ya. Jadi nggak jadi kontak fisik Pak, cuman yang di pasar doang, dikepung 15 hari. Dan Rasulullah akhirnya memutuskan, pertama memerintahkan, setelah dimaafkan diperintahkan agar orang-orang Yahudi Bani Qainuqa meninggalkan Madinah sejauh-jauhnya, tidak boleh hidup bertetangga sama muslimin di Madinah. Itu keputusan Rasulullah. Kedua, akhirnya mereka pun pergi, terusir sebagian ke negeri Syam. Ketika Rasulullah maafkan, tapi Allah punya kehendak lain. Di sebagian perjalanan di negeri Syam ada yang kelaparan, ada yang kena penyakit, mati sebagian besarnya di negeri Syam. Masih ingat Pak negeri Syam? Ayo, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Kata Pak Imbar ada door prize, bener? Apa nggak jadi? Ada door prize ya? Oh ada tuh. Apa yang saya sampaikan nanti silakan diingat. Yang kedua, Rasulullah menahan harta benda Bani Qainuqa. Jadi kalian dimaafkan, tinggalkan semua harta kalian. Rasulullah mengambil 3 keping uang, 2 baju besi, 3 pedang, 3 tombak, 1/5 ghanimah. Jadi seluruhnya dijadi 1/5-nya hak Rasulullah. Itu sesuai dari ayat Al-Quran. Jangan tanya kenapa, udah dari Al-Quran, ikutin aja. 1/5-nya, setelah 1/5 itu, nah baru dibagi ke kaum muslimin. Yang bertanggung jawab siapa mengumpulkan harta perang tersebut? Muhammad bin Maslamah. Akhirnya Yahudi baik muslimin dan muslim. 1 nyawa menjadi korban, tapi wilayah pun akhirnya melebar. Benteng Bani Qainuqa kosong dan dapat harta rampasan perang. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Setelah perang Bani Qainuqa ada perang-perang kecil, Sawi, Ri'amah, ada perang, dan tokoh Yahudi tadi. Siapa Pak? Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini bulan depan tokoh ini kita akan bahas bagaimana upayanya
kelicikannya terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Terima kasih. Silakan Ustaz Imbar jika lanjutkan dengan door prize-nya. Baik, insya Allah penjelasan kita